Hai, kali ini kita akan menyeting mikrotik untuk menghubungkan dua USB dan mengatur load balance HTB dan PCC-nya serta memblokir website. Langsung saja, pertama-tama kita reset konfigurasi terlebih dahulu mikrotiknya dengan cara masuk ke menu sistem, reset configuration, checklist no default configuration, kemudian reset konfigurasi. Tunggu beberapa hingga reset selesai. Hasil login kembali, pertama-tama kita rename interface-nya terlebih dahulu agar memudahkan ketika penyetingan. Masuk ke menu interface, lalu rename sesuai dengan yang kita inginkan. Misal oke. Nah, di sini untuk Ether 3 dan Ether 4-nya akan kita bridge. Pertama, kemudian untuk membridge-nya itu masuk ke menu bridge, kemudian pilih tab bridge, new, kemudian beri nama, semisal namanya bridge 1, tipe bridge. Apply, oke. Kemudian masuk ke menu port, tambahkan untuk Ether 3 dan Ether 4. Tambahkan juga untuk yang Ether 4. Apply, oke. Kemudian setelah selesai bridge-nya, kita berikan IP address-nya untuk yang bridge-nya. Kita buat di IP address, kemudian new. Sini akan menggunakan IP address baik, oke. Kemudian lanjut ke DHCP client, ke IP DHCP client, tambahkan untuk ISP1 sumber internetnya. Apply, oke. Kemudian untuk ISP2 nya apply, oke. Pastikan statusnya bound di sini ya. Setelah itu kita lanjut ke DNS. Kita beri DNS-nya 888 sama 111. Tentang allow remote request-nya, kemudian apply, oke. Ke firewall NAT, kemudian di sini src NAT, out interface-nya
ESP1 dan ESP2 nya. The action miscurate I oke. Kemudian ke IP DHCP server, DHCP setup, pilih yang bridge. Next sampai selesai ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat hotspotnya. Masuk ke IP hotspot, ke server, kemudian hotspot setup untuk yang bridge. Next select certificate, pilih none. Next. Nah, di sini kalian isi dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya di sini cat.net, pastikan di belakangnya ditambah .net.com.id atau apalah sesuai keinginan kalian. Kemudian lanjut next. Sini buat user untuk admin hotspotnya dengan buat sesuai keinginan kalian atau seperti ini, admin 1 2 3. Next. Nah, di sini udah ada nih. Untuk user profilnya kita akan buat. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke tampilan login hotspotnya. Nanti saja kita loginnya, kita akan buat dulu untuk HTB hotspotnya atau pengaturan rate limitnya jaringan di hotspotnya. Kalian bisa menggunakan ini rate limit di sini di hotspot user profile general. Nah, sebelum membuat HTB-nya, kita lebih baiknya dulu membuat IP pool untuk hotspot dan PPPoE-nya dengan cara masuk ke IP pool. Nah, untuk yang ini bisa kita gunakan untuk hotspot atau kita rename saja. Oke. Kemudian untuk PPOE usahakan buat di rank yang berbeda agar tidak bentrok dengan hotspotnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian apply, oke. Nah, ini untuk rank hotspot dan PPOE sudah kita buat. Kemudian lanjut ke pengaturan queue HTB untuk hotspot. Nah, kalian juga bisa menggunakan queue di sini ya untuk mengatur hotspot dan PPOE-nya. Masuk ke menu queue, kemudian simple queue,
tambahkan di sini. Semisal di sini untuk hotspot targetnya masuk di sini, kalian ketikkan IP untuk hotspotnya 121. Pilih bridge LAN. Misal target uploadnya 10 megabyte, untuk downloadnya 10 megabyte juga. Di sini udah isi sesuai dengan kemauan kalian. Untuk limit keseluruhannya, semisal di sini isi jika kalian mau isi, untuk aku di sini tidak diisi. Kemudian play, oke. Buat juga untuk yang PPPoE. Tadi untuk PPPoE kita samakan saja 10 megabyte. Oke. Nah, kalian bisa mengatur HTB-nya lewat sini atau juga lewat hotspotnya langsung dengan cara seperti ini. Atur rate limit di sini, samakan saja dengan yang tadi 10M per 10M. Untuk yang di QW tadi kita kan sudah buat untuk yang hotspot, atau bisa tambahkan manual di sini. Oke, sama saja. Apply, oke. User profilnya, untuk usernya profilnya kita tadi user profil default ini ya. Udah kita isi ini. Setelah itu kita buat yang PPPoE nya. Masuk ke menu PPP di sini. Kemudian buat profilnya dengan di tab profil, new. Misal di sini isi profil 1. Local address-nya kita pilih PPPoE, remote address-nya samakan juga, atau di sini bisa kalian kosongkan. Bridge LAN, oke. Limitnya di sini kalian bisa isi, samakan saja dengan yang tadi dah 10 per 10 megabyte, atau bisa kalian isi dari QW yang kita buat tadi dengan cara masuk QW, insert di sini untuk PPoE, hampir sama dengan hotspotnya. Play, oke. Kemudian ke PPPoE server, interface bridge LAN, default profil 1, play, oke. Kemudian ke secret untuk membuat usernya. Misal di sini PPPoE A1, service-nya PPPoE di sini, passwordnya kalian isi dengan kemauan kalian, minimal 8 karakter. Di sini menggunakan profilnya yang ini tadi.
jangan lupa isi profilnya karena nantinya untuk pengaturan HTB-nya diatur dari profilnya yang ini ya teman-teman. Nah, semisal sudah, tinggal kita membuat user untuk PPWO-nya. Masuk ke menu secret, kemudian new. Semisal di sini kita akan buat PPWO untuk nama user atau klien di PPWO-nya. A1 service-nya, pilih PPWO, profilnya pilih yang tadi dibuat karena untuk pengaturan HTB-nya itu sesuai dengan profil yang ini. Apply, oke. Nah, untuk hotspot dan PPWO udah selesai, kita dan HTB juga selesai. Lanjut ke PCC-nya dengan cara masuk ke IP, firewall, mangle. Nah, tambahkan di sini. Pilih pre-routing. Untuk interface-nya bridge LAN, kemudian masuk ke menu advance, per connection classifier baud and port address. Sini isi 2.0. Kemudian ke menu action, mark connection, isi ESP1 apply. Kemudian untuk yang ESP2 buat juga di sini sama pre-routing bridge LAN, kemudian di advance di sini yang beda 2/1, kemudian di action di sini ESP2 apply, oke juga. Kemudian lanjut ke, nah sebelum lanjut untuk PCC nya kita buat routing table terlebih dahulu. Ini alamat untuk pengeluaran dari ESP1 nya. Itu ESP1 checklist FIB apply, oke. Kemudian untuk ESP2 juga tuh ESP2 apply, oke. Nah, remove salah satunya ya. FIB nya checklist apply, oke. Lanjut ke PCC nya dengan cara tetap di firewall, mangle, klik new. Di sini tetap sama pre-routing in interface, bridge LAN. Untuk advance-nya kosong, langsung ke action. Di sini ke mark routing, pilih ESP1 apply. Juga untuk yang ESP2 apply, oke. Nah, di sini kalian bisa mengecek apakah berhasil atau tidaknya PCC-nya, bisa cek di sini. Jika poin di sini, nilai di sini terus bertambah, berarti sudah berhasil. Setelah itu sudah selesai semua. Kita akan lanjut ke blokir websitenya. Masuk ke menu tetap di firewall, di filter rules, kemudian tambahkan di sini, pilih forward, protokolnya pilih protokol TCP.
HTTP. Oke. Untuk di AdSense pilih TLS host. Semisal di sini kita akan memblokir Facebook ya teman-teman. Maka isi dengan ini ya teman-teman. Kemudian di action kita drop apply. Oke. Nah, biasanya itu untuk yang aplikasi-aplikasi sekarang kebanyakan tidak bisa hanya di blokir di sini di filter rules. Mengapa? Karena mereka biasanya tidak hanya menggunakan satu DNS saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Masuk ke menu IP DNS di sini ke static. Nah, di sini tambahkan untuk static DNS-nya kita isi. Tama-tama arahkan dulu ke ini teman-teman. Untuk DNS Facebook-nya kalian bisa cari di Facebook, di internet, karena banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya sudah download, sudah ada daftarnya. Kopikan kita. Kalian tinggal mengubah di name DNS-nya ini saja. facebook.com yang sudah. Kemudian untuk yang ini kalian isikan semuanya ya teman-teman. Yang ini juga. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. PCC HTTP sudah selesai dan juga blokir websitenya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memproses jaringan hotspotnya nanti. Nah, kalian itu harus download Micmon lalu buka. Nah, pastikan kalian masuk dengan IP hotspotnya. Nah, tadi kalian harus pertama-tama harus login ke jaringan hotspotnya yang tadi itu sesuai dengan user dan password yang dibuat di hotspot tadi. Langsung kita open Micmonnya. Untuk password dan user Micmon itu ada Micmon 1234. Ini password default ya teman-teman. Login. Untuk session 6-nya kalian bebas isi apa. Di sini misal hotspot mikrotiknya 121.121.40.1.
Nah, untuk username dan password ini kalian, karena tadi di MikroTik-nya di reset configuration, kalian bisa tambahkan untuk passwordnya terlebih dahulu di menu sistem user. Nah, di sini bisa ada admin, namun belum ada passwordnya teman-teman. Kalian bisa buat lagi atau hanya memberikan password untuk ini. Misal password 1 2 3 4 play oke. Lanjut komitmennya admin 1 2 3 4 hotspot name-nya semisal samakan saja deh hot, dan sname-nya cat.net. Dan sname-nya ini kita diisi sesuai yang di hotspot tadi ya teman-teman, sesuai yang ini, dan sname cat.net. Oke. Kemudian save, coba ping, lalu konekkan. Nah, untuk membuat vouchernya, pertama masuk ke hotspot, buat user profil terlebih dahulu, add profil di sini. Semisal di sini namanya diberi one day 5 GB 10K. Nah, di sini kalian bebas bisa mengisi untuk apa. Responnya isi untuk hotspot, set user. Kalian bisa mengisi untuk rate limitnya bisa di sini, atau karena kita tadi sudah mengisi kalian bisa diisi di sini atau di parent queue di sini di hotspot. Oke, bisa kalian pilih salah satu atau dua-duanya sama-sama diisi. Namun jika diisi dua-duanya, pastikan sama dengan yang dibuat tadi, karena kalau berbeda kemungkinan salah satunya akan error. Expired modenya kita pilih remove dan record. Validnya vouchernya itu karena kita buat yang 1 hari, pilih 1 day. Price nya bisa kalian isi ataupun tidak, dan save. Setelah itu buat vouchernya, klik user, kemudian generate. Di sini kalian pilih voucher yang akan kalian buat berapa. Misal di sini 5. Servernya al, username sama dengan, pilih yang mudah saja teman-teman, atau sesuai dengan keinginan kalian deh. Karakternya, profil defaultnya ini tadi. Time limitnya bisa kalian isi karena tadi sudah diisi di profilnya 1 day, kita isi juga 1 day, atau di sini tidak bisa kalian isi. Nah, data limitnya itu kalian atur di sini mau berapa banyak datanya untuk voucher itu. Semisal di sini tadi kan 1 day 5 GB 10.000, kita isi 5 GB saja. Kemudian generate.
Untuk printnya kalian bisa pilih print default, print QR, sama print small. Sini print QR saja teman-teman. Nah, sudah jadi untuk vouchernya. Kemudian kita pancarkan sinyal hotspotnya menggunakan router Totalink. Nah, untuk menyeting Totalinknya, pertama-tama kalian masuk ke jaringan Totalinknya. Kemudian kalian biasanya akan diarahkan ke tampilan login untuk Totalinknya. Seperti ini teman-teman. Untuk passwordnya di sini admin, password defaultnya. Nah, jika untuk penyetingan hotspot, kalian pilih di operation mode ini, bagian ini. Jika untuk pengaturan PPWE, kalian lanjut di bagian ini. Nantinya akan kita buatkan juga. Pilih operation mode, pilih bridge mode untuk hotspot ya teman-teman. Oke. Misal di sini kalian akan memberi nama, karena apa ya, tetap tidak hotspot. Untuk enkripsi atau passwordnya kalian matikan, karena nantinya akan login menggunakan voucher yang dibuat. Langsung saja done. Tunggu prosesnya sampai selesai, lalu hubungkan kabelan dari mikrotik di bridge Ether 3 atau Ether 4 tadi yang sudah disetting ke LAN di router Totalink sebagai pemancar sinyal hotspot. Nah, sudah selesai. Nah, setelah pemasangan kabel dari mikrotik ke Totalinknya sudah selesai, kita akan coba untuk jaringan hotspotnya. Cari di wifi nya. Nah, ini hotspot, konekkan. Nanti biasanya akan diarahkan langsung ke tampilan loginnya. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, diarahkan ke tampilan loginnya. Untuk loginnya kita menggunakan voucher yang sudah dibuat tadi menggunakan Wikmon. Yang ini ya teman-teman. Karena tadi kita menyetingnya user sama dengan password, jadi untuk password dan usernya sama. Konekkan. Nah, sudah berhasil login. Lalu apa? Lalu kita coba untuk HTB dan blokir websitenya. Cara mencobanya dengan cara masuk. Untuk pencobaan HTB-nya kita lakukan test speed jaringan. Langsung saja kita tes. Nah, HTB dikatakan berhasil apabila tidak mencapai rate limit yang ditentukan. Nah, tadi kan kita menentukannya itu 10 MB. Jika tidak sampai 10 MB, maka HTB-nya berhasil. Di sini
Nah, HTB-nya berhasil ya teman-teman. Kemudian untuk blokir websitenya, tadi website yang kita blokir ya Facebook. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk Facebooknya berhasil juga untuk blokir websitenya. Nah, mungkin itu saja tutorial dari kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.